Kamu pikir gaji kamu aman-aman aja? Salah besar. Di tahun ini, banyak orang bakal bangkrut. Bukan karena resesi, tapi karena mereka nggak tahu kalau mereka sebenarnya sudah lama hidup di jurang. Dan yang paling ngeri, kita nggak pernah sadar. Kita senyum, kerja, belanja, padahal dompet kita pelan-pelan bocor kayak ember yang retak. Pernah mikir nggak, kenapa pas harga naik, justru orang-orang semakin rajin jajan? Aneh kan? Tapi itu tanda resesi paling kelihatan. Nanti gue kasih tahu kenapa fenomena itu justru bikin makin banyak orang jatuh miskin. Gue mau cerita tentang satu momen kecil yang kejadian ke jutaan orang, termasuk gue dan mungkin lo juga. Lo pernah nggak buka aplikasi bank terus kaget? Lah, kok saldo gue tinggal segini? Padahal baru gajian. Kayak hidup itu lagi main game survival. Lo lari, makan, healing, ngegrind setiap hari. Tapi pas mau beli amunisi, kosong. Dan lucunya, ini kejadian setiap bulan. Bukan cuma Gen Z, bukan cuma yang gajinya kecil. Bahkan orang berpenghasilan tinggi juga ngalamin. Kalau semua orang kerja keras, terus kenapa banyak yang tetap kesulitan? Bahkan sebelum resesi itu beneran kejadian. Nah, ini masalahnya. Resesi itu bukan cuma angka di berita. Resesi itu diam-diam sudah kejadian di dalam rumah kita sendiri. Gue sebut ini resesi pribadi. Resesi pribadi terjadi ketika pengeluaran lo naik sebelum negara bilang ekonominya turun. Contohnya, harga makan siang naik 3-4 ribu. Tapi lo cuma bilang, cuma segitu. Langganan yang gak lo pakai, jalan terus setiap bulan. Belanja kopi karena takut dibilang gak ikut vibes. Belanja online karena takut kehabisan diskon. Dan yang paling lucu, orang yang paling sibuk kelihatan kaya, seringnya paling miskin diam-diam. Karena dia sibuk ngejar pengakuan, bukan kestabilan. Tapi tunggu, kalau itu benar, kenapa semakin banyak orang merasa semakin miskin, padahal gajinya naik? Ini karena ada 3 bom waktu yang meledak barengan di tahun ini. Yang pertama, biaya hidup naik pelan-pelan. Kayak kompor kecil, lo gak sadar airnya mendidih. Tiba-tiba sewa kos naik, makan naik, transportasi naik. Yang kedua, pendapatan lo stagnan. Gaji naik cuma 3%, tapi biaya hidup naik 10%. Secara matematika aja udah kalah. Yang ketiga, pola belanja impulsif semakin parah. Ini dikarenakan adanya tekanan kerja, stres, FOMO, banding-bandingin diri sama orang di internet. Makanya orang gak miskin
karena resesi global, tapi karena resesi dari kebiasaan sendiri. Dan kalau itu terus dibiarkan, hidup lo bisa masuk ke fase yang jauh lebih bahaya. Fase yang jarang orang sadar sampai terlambat. Gue mau cerita tentang Kevin. Umur 26 tahun, kerja di kantor, gaji UMR, plus insentif. Orang tuanya bangga karena dia udah mapan. Temennya bilang dia sukses. Tapi ada satu hal yang gak pernah bisa dia bilang ke siapapun. Tiap hari dia merasa hidupnya kayak dikejar sesuatu. Bukan hutang, tapi rasa takut ketinggalan. Jadi, setiap ada diskon, dia beli. Setiap temen nongkrong, dia ikut. Setiap lihat orang upgrade HP, dia kebakar. Dan puncaknya, di tahun ini, harga-harga mulai naik. Sewa kos naik, makanan naik, tagihan naik, dan tabungan Kevin nggak pernah ada. Dia sadar satu hal. Dia bukan takut resesi. Dia takut ketemu dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah hidup lo sebenarnya beda jauh dari Kevin? Gue tahu, lo pengen bangkit. Bukan cuma dengar ceramah motivasi. Jadi, gue kasih yang realistis dan bisa lo jalanin hari ini. Yang pertama, mulai audit resesi pribadi. Dalam 24 jam ke depan, catat semua pengeluaran lo. Lo bakal kaget seberapa banyak uang yang hilang tanpa lo sadari. Yang kedua, pakai rumus simpel. 40, 30, 20, 10. 40% kebutuhan hidup, 30% keinginan, 20% tabungan dan dana darurat, 10% pengembangan diri. Ini bukan angka sakti, tapi jadi kompas biar lo nggak tenggelam. Yang ketiga, stop belanja saat stres. Karena stres bikin otak lo buta harga. Kalau pengen beli, kasih jeda 48 jam. Kalau masih butuh, baru beli. Yang keempat, cari pemasukan sampingan kecil dulu. Nggak usah langsung jadi bos. Mulai dari hal kecil, seperti desain, editing, copywriting, jual barang bekas, jasa online. Satu step kecil bisa bikin lo aman saat ekonomi goyang. Yang kelima, bangun buffer 1-3 bulan. Ini tameng sakti anti resesi terbaik. Sedikit-sedikit, pelan-pelan, yang penting konsisten. Dengar ya, resesi itu bukan monster yang tiba-tiba muncul. Dia muncul waktu kita nggak sadar, kita nggak siap. Hidup itu kayak naik kapal. Badai pasti datang. Tapi yang bikin kapal tenggelam bukan badai, tapi lubang kecil yang kita biarkan. Dan lubang kecil itu adalah kebiasaan kita sendiri. Lo mungkin gak bisa kontrol ekonomi dunia, tapi lo bisa kontrol diri lo sendiri, pilihan lo, dan masa depan lo. Kalau lo
Pernah ngerasain hal yang sama? Tulis cerita lo di komentar. Gue pengen baca. Gue pengen bantu lo. Kadang orang bangkrut bukan karena uangnya hilang, tapi karena dia terlalu lama gak sadar kemana uangnya pergi.